Bab 407. Kompetisi bela diri berakhir. Awalnya ia mengira Jerry yang akan sangat marah saat mendengar ancaman ini. Namun yang membuat Bosco Niu tidak duga adalah, Jerry yang ternyata tidak peduli dan justru tertawa. "Apa yang sedang kamu tawakan?" Bosco Niu menjadi marah karena malu dan meraung dengan marah. "Aku menertawakanmu bodoh," ujar Jerry yang. "Bajingan, kamu yang bodoh." Bosco Niu berujar dengan marah, "Aku memberitahu kepadamu, istri dan putrimu sekarang berada di tangan bawahanku sekarang. Jika kamu tidak mengaku kalah, aku akan membuat mereka mati sekarang juga." Senyuman di wajah Jerry yang menghilang, aura dingin meledak dari tubuhnya, dan banyak orang bergidik di dalam aula besar ini. Dan Bosco Niu yang paling dekat dengan Jerry yang, lebih merasakan tekanan yang kuat. Ia tiba-tiba merasa berada di dalam gudang es, hawa dingin menusuk ke dalam tulangnya. Tidak hanya itu, bahkan ia seperti ada perasaan menghadapi binatang prasejarah. Bosco Niu hanya merasakan perasaan ini pada satu orang, dan itu adalah peringkat pertama dari asosiasi bela diri, yaitu ketua. Sulit baginya untuk membayangkan mengapa seorang pemuda di bawah usia 30 tahun memiliki aura yang begitu kuat. "Aku menertawakanmu bodoh, karena jika kamu tidak menyentuh titik amarahku, mungkin saja kamu masih bisa hidup. Tapi sekarang, kamu hanya bisa pilih jalan mati." Jerry yang tiba-tiba berujar, suara seraknya membuat tubuh Bosco Niu merinding. Pada saat ini, suara telepon yang menusuk telinga tiba-tiba berdering. Dalam keterkejutan semua orang, Jerry yang tiba-tiba mengeluarkan ponselnya dan menerima sambungan telepon tersebut di depan semua orang. Tidak lama, suara familiar seseorang muncul dari seberang sana. "Kak Chen, Kak Lesi dan Happy baik-baik saja, anggota asosiasi bela diri telah ditahan." "Baik," Jerry yang menanggapi dengan datar. Sebenarnya pada hari Jerry yang menerima surat undangan, ia telah menyuruh Charles Ma dan Ken Ko Kian kembali untuk berjaga-jaga jika hal seperti ini terjadi. Tidak menyangka, ternyata benar-benar ada orang ingin cari mati. "Bocah, sepertinya kamu sudah menerima kabar istri dan putrimu ditangkap." Bosco Niu berujar dengan bangga, "Kamu bilang aku bodoh, sekarang kamu tahu siapa yang bodoh, kan? Apakah kamu benar-benar mengira demi mengadakan kompetisi bela diri ini, aku tidak akan menyelidiki kalian? Aku tahu kamu sangat mencintai istri dan putrimu, ini adalah kelemahanmu. Jika kamu tidak mengaku kalah hari ini, istri dan putrimu hanya akan mati. Bocah, akui kekalahan, lah." Bosco Niu tiba-tiba tertawa. Para penonton tidak tahu apa yang sedang dibicarakan Bosco Niu dan Jerry Yang, dan mereka semua terkejut ketika mendengar Bosco Niu tertawa. Jerry yang diam, hatinya justru merasa campur aduk. Kali ini ia sudah melakukan persiapan, jika tidak, apa yang harus ia lakukan? Sepertinya Lesi Qin dan Happy telah dikendalikan oleh mereka untuk mengancamnya mengaku kalah, kan? "Wasit, kamu bisa mengumumkan hasil lomba." Ia mengaku kalah. Bosco Niu memberitahu kepada wasit di samping, ia telah menyelidiki Jerry yang dengan jelas sejak lama, dan tahu ia akan melakukan apa saja untuk istri dan putrinya. Karena itu juga, ia baru kepikiran menggunakan Lesi Qin dan Happy untuk mengancam Jerry Yang. Namun, hasil akhir cerita ditakdirkan akan membuatnya kecewa. Wasit terlihat bingung, kompetisi belum berakhir, bagaimana mengumumkan hasil kompetisi? "Mengapa masih berdiri di sana? Cepat umumkan aku yang memperolehkan kemenangan dalam kompetisi ini." Melihat wasit tidak bicara, Bosco Niu berteriak dengan marah. "Siapa yang mengatakan aku mengaku kalah?" Pada saat ini, suara Jerry yang tiba-tiba terdengar. Bosco Niu terlihat terkejut, "Kamu tidak mengaku kalah. Apakah kamu mengabaikan nyawa istri dan putrimu? Kamu sudah bisa mati." Jerry yang tidak menjawab, hanya melontarkan kalimat ini, lalu berjalan menuju ke arah Bosco Niu. Lesi Qin dan Happy adalah bagian pentingnya, tidak peduli siapa yang berani menyentuh garis ini, hanya ada jalan mati. "Bocah, kamu sudah memikir dengan jelas.
Hati Bosco Niu merasa takut dan gelisah. Dari awal hingga sekarang, hanya ia yang menghuyungkan tinjuan dan ditahan oleh Jerry Yang. Meskipun hanya melawan sekali, justru membuatnya merasakan kekuatan Jerry Yang. Ia tidak memiliki peluang untuk menang, dan baru memilih menggunakan istri serta putrinya untuk mengancam Jerry Yang. Tapi sekarang, Jerry Yang ternyata mengatakan akan membunuhnya. "Bocah, kamu cari mati." Melihat Jerry yang semakin mendekati dirinya, Bosco Niu tidak tahan lagi. Tekanan yang Jerry yang bawa kepadanya, membuatnya langsung marah, dan langsung bergegas menuju ke arah Jerry Yang. "Tuan Yang, hati-hati!" Seseorang berseru. Detik selanjutnya, Bosco Niu sudah bergegas ke depan Jerry Yang dan mendaratkan tinjuan. Seluruh dunia seperti terjadi perubahan drastis. Pandangan semua orang tertuju pada Jerry Yang. "Matilah kamu!" Bosco Niu meraung, dan meninju pelipis Jerry Yang. Bang! Hanya melihat Jerry yang menghuyungkan tinjuannya, kedua tangan mereka saling bertabrakan, dan menimbulkan suara tabrakan yang keras. Di waktu bersamaan, beriringan dengan suara tulang patah. "Ah!" Selanjutnya, teriakan histeris meletus dari dalam tenggorokan Bosco Niu. Hanya melihat lengan yang ia lawan dengan Jerry yang benar-benar patah. Sedangkan tangannya berlumuran darah dan tulangnya berubah hancur. Semuanya terdiam. Hanya teriakan histeris Bosco Niu, yang terus-menerus merangsang hati setiap orang. Ia adalah Tuan 9 dari Asosiasi Bela Diri, Master yang mengalahkan Dragon Head dalam sekian detik. Saat bertarung dengan Jerry Yang, ia hanya mengeluarkan 2 tinjuan. Tinjuan pertama ditahan oleh Jerry Yang dengan santai. Tinjuan kedua diserang balik oleh Jerry Yang, yang menyebabkan tangannya patah. "Apakah ada kata-kata terakhir?" Jerry Yang berujar tanpa ekspresi, "Jika sudah menyampaikan kata-kata terakhir, aku akan langsung membunuhmu. Jika kamu berani membunuhku, aku akan membuat istri dan putrimu mati." Mimik wajah Bosco Niu penuh keganasan. Jerry Yang tampak acuh tak acuh. "Apakah kamu begitu yakin istri dan putriku ditangkap oleh bawahanmu? Apa maksudmu?" Mimik wajah Bosco Niu berubah drastis, seperti kepikiran beberapa kemungkinan. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Bawahan yang ia kirim untuk menculik Lacey Kin dan Happy semuanya ahli dari Asosiasi Bela Diri. Satu Jerry yang sudah cukup mengejutkannya. Ia tidak bisa terima masih ada orang yang bisa merebut istri dan putri Jerry yang dari tangan master hebat dari Asosiasi Bela Diri. Ia langsung mengeluarkan ponselnya dan menghubungi seseorang. Namun tidak ada yang menjawab. Wajahnya berubah sedikit memucat. Selanjutnya ia menghubungi seseorang lagi, tetap tidak ada yang menjawab. Ia membuat beberapa panggilan berturut-turut, tetap tidak ada yang menjawab. Jika saat ini ia masih tidak tahu bawahannya gagal, maka ia benar-benar bodoh. Utong. Dalam keterkejutan semua orang, Bosco Niu berlutut ke bawah lantai, wajahnya penuh ketakutan dan memohon, "Tuan Yang, tolong lepaskan aku. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah ke kota Jiangping lagi." Orang-orang yang belum tersadar dari lamunan, merasa napas mereka tidak lancar saat melihat Bosco Niu berlutut dan memohon kepada Jerry Yang. Apakah penguasa Jiangping benar-benar begitu kuat? Sekalipun master kuat peringkat ke-9 di Asosiasi Bela Diri juga berlutut memohon kepadanya. Jerry yang menggelengkan kepalanya, "Dari saat kamu mengancam aku dengan istri dan putriku, akhir ceritamu sudah tidak akan berubah. Jerry Yang, aku akan membunuhmu." Bosco Niu tahu Jerry yang tidak mungkin membiarkannya pergi, juga tidak memohon lebih lanjut dan langsung berdiri dari lantai, bergegas menuju ke arah Jerry Yang. Di tangannya masih ada belati yang memancarkan cahaya jahat. Semua orang terkejut. Kompetisi kali ini diadakan oleh Asosiasi Bela Diri, terdiri peraturan jelas tidak ada senjata yang diperbolehkan di kompetisi bela diri. Sebagai penyelenggara Asosiasi Bela Diri, Bosco Niu ternyata langsung mengeluarkan belati untuk membunuh Jerry Yang. Mati. Jerry yang menyatukan kelima jarinya dan melambai di atas udara. Bosco Niu yang baru saja bergegas ke depan Jerry Yang, tangan yang mengambil belati tengah mengangkatnya tinggi-tinggi.
Hanya saja sekujur tubuhnya seperti membeku seketika, berdiri di depan Jerry yang tidak bergerak, pupil matanya penuh ketakutan. Tidak lama, darah yang banyak langsung menyembur keluar dari leher Bosco Niu. Bang! Tubuh Bosco Niu terjatuh ke lantai. Semua orang terkejut. Bersambung.